super elevasi. Nah, gambar diagram super elevasi itu biasanya dibuat bersamaan dengan, ya, tadi kan sudah saya kasih tunjuk ya, colorful circle, gambar tikungannya seperti apa, kemudian SCS, kemudian SS. Nah, untuk diagram super elevasi nanti buatnya barengan sama digambarkan bersamaan dengan jenis tikungannya. Ya. Oke. Jadi super elevasi dicapai secara bertahap dari kemiringan melintang normal pada jalan bagian lurus sampai ke kemiringan maksimum atau super elevasi pada bagian lengkung. Nah, dengan mempergunakan diagram super elevasi dapat ditentukan bentuk penampang melintang pada setiap titik di suatu lengkung horizontal yang direncanakan. Jadi kita bisa melihat penampang melintang tiap potongan, nanti di bagian tangannya seperti apa, di bagian lengkungnya seperti apa, nanti di bagian berapa E untuk di busur lingkarannya, berapa nanti LS-nya, ya, berapa persen E-nya, itu nanti, atau potongan-potongan nanti bisa dilihat di diagram super elevasi ini. Nah, ini batasan dari super elevasi ya biasanya ditentukan dari faktor cuaca, ya, kemudian misalnya sering hujan, kemudian berkabut, ya, yang salju tadi, kemudian kondisi medannya, datar, bukit, pegunungan, keadaan lingkungannya, masuk jalan perkotaan atau jalan luar kota, ya, kemudian komposisi dari kendaraan. Nah, ini super elevasi, batasan super elevasi maksimal. Ya, kalau ASTO, ya ini ASTO ya. Nilai dari ASTO itu 4, 6, 8, 10, 12. Ya, dari ASTO itu 4 dan 6% untuk urban design, kemudian 12% untuk yang bersalju. Nah, kalau yang di Indonesia 10% itu biasanya untuk yang jalan antar kota. Nah, kalau jalan perkotaan dia pakai 6%, kalau tol 8%. Nanti tinggal dicari aja ya, yang tadi sudah saya tampilkan yang 8 dan 10. Nah, tinggal dicari yang 6%-nya, tabel super elevasinya. Nah, kemudian ini adalah gambar transisi pada tikungan yang minggu lalu sudah saya sampaikan, ya. Kalau ASTO menganggap LS-nya dari mana, kemudian kalau Bina Marga yang mana, ini sudah saya sampaikan. Nah, nanti ini di sini adalah salah satu contoh gambar diagram super elevasi potongannya. Ini misalkan dia pada saat kondisi normal yang di sini, nah ini mulainya dari sini. Ini bagian lurusnya, nanti baru masuk ya, masuk ke bagian bagian lengkung peralihan, berarti di sekitar sini masuk lengkung peralihannya. Berapa I-nya, ya ini nanti super elevasi pada tikungannya di sini. Berapa kemiringan yang dibuat nanti di sini I-nya berapa, sumbu luar dan sumbu dalamnya, atau tepi luar dan tepi dalamnya. Oke, nah kemudian kalau potongan melintang ya pada bagian lurus seperti ini normal section, atau biasa kita suka disebut juga dengan crown, ya. Kemudian di sini adalah yang pada bagian sudah mulai menikung atau pada bagian tikungan transisinya. Ya, kalau di sini 2%, 2%. Di bagian lurus. Nah, kemudian pada saat di peralihan dia sudah mulai di sini 2%, kemudian ada yang di 0%-nya, kemudian naik 2%, ya. Baru nanti sampai di tikungannya, di sininya semuanya di sininya super elevasi. E super elevasi pada tikungan, E super elevasi pada tikungan. Bukan lagi 2%, 2%-nya. Oke, nah ini ya contohnya ya, dari bagian normal perannya, ya bagian lurus-lurus, kemudian mulai masuk sedikit-sedikit ke peralihan. Nah, baru nanti 2/3 dari super elevasi, ya baru nanti full super elevated. Nah, nanti beda antara ASTO sama yang Bina Marga. Ya, karena kalau ASTO menganggapnya tidak dari bagian lurus, ya baru nanti yang fully super elevated. Ini transisi dari bagian lurus ke bagian tikungannya atau bagian busur lingkarannya. Nah, kemudian ada istilahnya pencapaian kemiringan atau diagram super elevasi.
Jadi pencapaian kemiringan ya ada 3 jenis kondisi tikungan, yaitu dengan tikungan tanpa lengkung peralihan. Ya, itu tikungan full circle dengan super elevasinya yang NC. Kemudian tikungan dengan lengkung peralihan semu. Nah, ini dibuat lengkung peralihan semu. Tikungan FC juga. Kemudian ada tikungan dengan lengkung peralihan yaitu SCS dan SS. Nah, pencapaian kemiringan untuk tikungan tanpa lengkung peralihan tidak dilakukan pencapaian kemiringan. Artinya dia normal semua. Normal ya, nanti pada di tikungannya juga normal ya, kemudian di akhir tikungan masuk lagi ke bagian lurusnya di normal semua. Kemudian ada lagi yang kedua, kondisinya untuk tikungan dan lengkung peralihan semu ya, pencapaian dilakukan di bagian lurus ya, sebagian di bagian lurus dan sebagian di bagian lengkung. Kalau pada bagian lurus dilakukan 60% sampai 80% dari super elevasi dan sisanya dilakukan pada bagian lingkaran. Nah, jadi super elevasi lengkung peralihan sama sekali. Jadi dari bagian tangan sampai tikungan balik lagi ke tangan semuanya pakai yang normal. Nah, ada lagi kondisi ya, lengkung FC itu panjang lengkung peralihan diberikan lengkung peralihan semu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah memudahkan dalam pencapaian kemiringan. Jadi dibuat panjang ya untuk mencapai kemiringan sebesar super elevasi ya di sepanjang bagian lurus dan lengkung lingkarannya. Kapan dipakainya ini tergantung dari V dan R kita. Oke, nah ini kalau potongan atau diagram super elevasi kalau dia tanpa lengkung peralihan. Jadi ini LC, LC itu adalah panjang busur lingkaran. Oke, ya. Nah, ini dari titik TC ke titik CT. Jadi semuanya itu 2%. Nah, di sini 2%, 0%, nanti tepi luarnya juga 2%. Potongan satunya 2%, 2%, ya. Nanti seperti ini, 2%. Potongan 1 2%, 2%, potongan 2 2%, 2%, potongan ketiganya 2%, 2%. Jadi di diagram super elevasi tipe yang pertama ini ya tidak ada perubahan kemiringan sepanjang lengkung lingkaran. Ya, jadi sepanjang lengkung lingkaran super elevasi adalah super elevasi normal dan tidak ada pemutaran penampang melintang jalan. Oke, nah kemudian ini kalau yang ada LS semu, diberikan LS semu. Ya, jadi untuk pencapaian kemiringan di tikungannya. Oke, jadi di sini masih bagian datar, ya. Oke, nah di sini masih bagian datar, ya. Kemudian dia sudah mulai beralih masuk ke LS. Nah ini ya ada yang LS-nya, ini mulai LS-nya dari titik ini, ya. Nah ini LS. Nah mulai penggambaran lengkung peralihannya mulai dari 2/3 dari LS-nya. Nah ya. Nah nanti untuk yang bina marga silakan dicari ya. Bagaimana penggambaran diagram super elevasinya, karena ada bedanya LS-nya ya. Kalau bina marga LS-nya panjang sampai sini. Nih, sampai dari normal-normal ini. Kalau yang ASTO dari sini. Ya, karena dia sudah mulai dari bagian bagian peralihan. Nah, ini untuk yang diagram super elevasi tipe full circle dengan LS semu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang SCS? Nah, sama ya SCS ya, dari titik TS ya. Ini TS, ini SC, ini CS, ini ST. Nah, ini mulai dari bagian lurusnya 2%, kemudian nanti masuk ke adverse crown remove dari tipe 2. Ini potongan keduanya. Jadi dari gambar yang ini ya, ini 0%, ini adalah 2%. Nah, kalau kita lihat di diagram super elevasi, jadinya seperti ini. Nih. Ini ya 0%, 2% dimulai dari titik TS-nya. Ya. Kemudian
bergerak lagi sampai ke full super elevated atau fully super elevated. Di sini sebesar E super elevasi pada tikungannya. Nah, ini panjang LS, gambarnya nanti tergantung berapa hitungan panjang LS kita sama berapa panjang LC-nya. Baru yang ke sini lagi. Ini diagram super elevasinya. Oke, kemudian untuk tipe SS seperti ini. Ya, di super elevasi, diagram super elevasi tipe SS, dia tidak ada C. Ya, karena tidak ada circle-nya, jadi hanya peralihan-peralihan saja. Begini potongnya bagaimana normalnya. Nah, ya. Jadi saya carikan contoh diagram super elevasi yang lengkap. Jadi kalau kalian mau menggambar diagram super elevasi, ya, jadi plotkan dulu nilai-nilai atau gambar dulu lengkungnya. Gambar dulu lengkungnya. Nah, ini kalian kan pertama kalian cari dulu Ermin, ya. Sudah dapat Ermin, tentukan nilai R, kemudian hitung LS-nya berapa, terus kemudian tentukan jenis tikungannya. Dari itu hitung nilai properties tikungan yang kalian pilih. Misalkan yang kalian pilih adalah SCS, ya. Kemudian digambarkan yang ininya, diagram gambar lengkung horizontalnya. Nah, nilai-nilai ini dapat dari hasil hitungan propertiesnya. Baru nanti di bawahnya digambarkan diplot diagram super elevasinya. Jadi tergantung dari tarik garis dari atas dan TS, ya, tarik garis ke bawah. Nanti titik mulanya di sini. Nah, kemudian SC tarik garis ke bawah. Ya, mulai digambar diagram super elevasinya. Nah, di sini, ya, yang ini adalah E super elevasinya. Kalau yang di sini, potongan di sini dia pasti pakai yang normal. 2%, 2%. Baru nanti di sini ada ya. Nah, di sini ada yang 0% dan 2% ya. Ini kalau kita mau gambarkan lengkap. Oke, nah saya lanjut lagi ya sebelum kita masuk ke contoh soal. Nah, saya mau melanjutkan dulu kalau kita mau menghitung stationing. Adalah menghitung nilai stationingnya atau nilai STA. Ya, setelah kita hitung lengkungnya, kita gambar, baru kita hitung nilai stationingnya atau STA. Jadi STA ini adalah patok-patok penting ya, yang berisi dengan kode-kode referensi tertentu. Jadi penomoran ini disebut stationing, di mana angka yang tercantum menunjukkan jarak atau lokasi titik tersebut terhadap titik acuan. Misalnya titik acuannya di mana, ya, ada titik 0 km, kemudian
atau titik acuan. Nah, kemudian misalkan di STA ini ya, STA 1 plus 2, 3, 4,567. Nah, itu ada bangunan bersejarah. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat berapa sih jarak dari titik acuan ke bangunan bersejarah, kita tinggal lihat dari STA-nya saja. Atau misalkan di STA 3250 misalnya, itu ada perpotongan antara jalan raya dengan jalan kereta api. Nah, jadi kita bisa tahu, oh titik di apa namanya jarak sekian 3.250 kilometer, 3.250 itu ada apa namanya ada titik perpotongan antara jalan raya dengan jalan kereta api. Nah ya, jadi nilai X ini menunjukkan kilometer, yang ini menunjukkan meter, ya. Kemudian yang Z-nya itu menunjukkan per 1000-an meter. Nah, jadi tujuan dari pemberian stationing adalah sebagai tanda atau titik-titik penting, lokasi titik penting tikungan, titik awal jembatan, dan juga titik akhir dari trasenya. Bisa juga digunakan sebagai acuan jarak. Oke, nah ini contoh menghitung STA ya. Jadi ini D1 ya, D1 itu adalah jarak dari A ke titik PI. Ya, D1 dari sini ke sini. Kemudian D2 adalah dari PI ke titik B. Titik A dan titik B adalah titik awal, B-nya adalah titik akhir. Lengkung peralihan LS-nya itu diambil dari TS ke SC. Ya, TS ke SC. Kemudian CS ke ST itu adalah lengkung peralihan juga. Kemudian SC ke CS itu adalah lengkung lingkaran. Kemudian TS besar ya ke PI. TS ke PI itu namanya TS kecil. Ya, jadi jarak dari peralihan ke titik PI itu TS kecil. Ini TS kecil. Kemudian, nah jadi kalau kita mau menghitung titik atau stationing, misalkan kita mau tahu berapa STA dari TS, titik TS ini. STA-nya adalah STA A ya ditambah dengan D1 dikurangi berapa panjang dari TS kecil. Jadi kita bisa dapat nilai TS STA TS ini. Kemudian STA SC ya, titik yang ini berapa STA-nya atau berapa jaraknya titik SC dari titik A. Caranya adalah kita harus tahu dulu berapa panjang atau berapa STA di titik TS. Nanti tinggal kita tambahkan saja dengan panjang dari LS-nya atau lengkung peralihan. Ya. Misalkan di sini 3.200 titik TS-nya, ya. Nah, kemudian panjang LS-nya kira-kira berapa meter? Ya. Nah, LS-nya misalkan 50 meter. Berarti TS tadi 3.200 ya. Nah, STA 3.200 atau jarak TS ini adalah sekitar 3.200 dari titik A ya. Ditambahkan dengan 50 berarti 3.250 di titik SC-nya. Nah, itu STA dari SC. Kemudian STA CS ya, CS di sini. Dari situ adalah berarti STA SC. Nah, ini tadi sudah dapat STA-nya berapa di titik SC, ditambahkan berapa panjang dari LC-nya. Dapat CS. Nah, kemudian ST terusnya dari STA CS ditambah berapa panjang LS sama ya, dan juga nilai B-nya. ST ditambah D2 ditambah TS ya. Oke. Satu lagi materi terakhir dari saya ya untuk kuliah hari ini. Sebelum masuk ke contoh soal, saya minta coba dicatat dulu rumus-rumus ini
Yang LS kemarin sudah dicatat belum rumusnya? Belum sempat saya upload kemarin. Ya, saya minta tolong dicatatkan dulu rumus ini. SCS karena kita mau latihan soal untuk jenis tikungan. Dicatat, kalau sudah tolong kasih tahu ya. Masuk ke contoh soal ya. Oke. Untuk menghitung LS kemarin sudah paham belum? Nah, ini dicatat dulu LS-nya. Nah, nanti saya kasih soal, yang mau jawab, jawablah ya. Jadi saya kasih tugas mandiri. Nah, ini kalian jawablah, nanti saya kasih nilai harian. Saya ulangi lagi ya, Dek ya, sambil kalian catat. Metode perhitungan LS itu nanti diambil terbesar dari rumus ini ya. Nah, jadi yang pertama ada rumus yang waktu tempuh itu 3 detik ya. Jadi LS-nya adalah V kita berapa, V rencana kita dibagi 3,6 dikali T. T-nya adalah 3 detik ini. Yang berapa dapat LS-nya. Jadi LS yang rumus 1 ini berbeda-beda tergantung dari nilai V-nya, berapa V kita. Kemudian yang kedua ada rumus modifikasi sort. Jadi rumus ini biasanya ada nilai C dan nilai E. Ya. Nah, nilai C-nya ini disarankan 0,4, kemudian nilai E adalah super elevasi kita. Nah, super elevasi dapatnya dari mana? Bisa cek di tabel. Ya, tabel yang ASTO atau tabel yang bina marga. Nanti saya akan dibuat tabel yang ASTO. Nah, kemudian jangan salah, di sini ada nilai E. Di sini di bawah yang rumus yang ketiga, itu ada nilai EM dan ada nilai EN. Kalau yang ini ada super elevasi kita di tikungan, kalau yang EM ini adalah E maksimal dan E normal. Ya, kapan pakai EM 10 sama 6 sama 8 tadi sudah saya sampaikan. Kemudian E normal kita pakai 2% saja. Dikali VR. Ya, dibagi 3,6 RE. Nah, RE-nya tergantung dari V kita. Ya, ada yang dari 70 sampai 80. Nah, nanti saya tunjukkan kapan pakai berapa nilai RE-nya. Kemudian yang keempat, itu ada nilai berdasarkan keadaan relatif. Nah, LS ini beda, ada antara ASTO, antara bina marga dan ASTO. Kalau kita nanti pakai spek yang ASTO, LS-nya berarti B dikali M dikali E. Tidak dimasukkan lagi nilai E normalnya. Ya, nah nanti dari tabel, ada dari tabel, satu lagi ada dari rumus. Ya, nanti dipilih saja mana yang terbesar, itu yang kita pakai untuk perhitungan desain tikungan atau desain lekung horizontal. Nah, nilai M ini nanti lihat dari tabel ya, nilai M ini dapat dari tabel yang ini. Nah, kalau misalnya kita pakai bina marga kecepatan 60, M-nya berarti 125. Kalau ASTO kecepatan 60, M-nya 167. Ya. Kemudian B-nya berapa lebar jalannya, kemudian RE itu kalau 0 kurang dari 70 dia pakai 0,035, lebih dari 80 dia pakai 0,025 nilai RE maksimal. C-nya adalah perubahan percepatan, diambil nilainya 0,4. Disarankan kalau range-nya itu dari 0,3 sampai 1,0, tapi yang disarankan itu adalah pakai yang 0,4. Ya, 2%. M-nya itu super elevasi maksimum berapa? Ya, ada yang 6, 8, 10. Oke, sampai sini. Ini tadi sudah dicatat belum? Nih, sudah selesai catatnya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Kita coba kerjain. Nah, di sini saya terangkan sedikit lagi ya, alur dalam pemilihan jenis tikungan. Pertama kita tentukan dulu tikungan SCS, cek nilai LC-nya ya. Ini nilai LC-nya syaratnya di sini ya. Kemudian, nah ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu nilai R-nya untuk masing-masing tikungan. Ya, tergantung dari V kita berapa. R ini di atas R minimum. Jadi kita harus tahu dulu R minimumnya berapa.
Cara cari rumus R minimum ada di slide minggu lalu. Di kuliah minggu lalu ada perhitungan R minimum. Ya, jadi tentukan nilai R-nya harus di atas nilai R minimum. Nah, kemudian kita kalau sudah tahu V-nya berapa, sudah tahu R-nya berapa, nah sekarang kita hitung nilai LS. Hitung nilai LS berdasarkan tabel dan rumus. Kita pilih nilai, kita coba menggunakan tipe SCS. Ya, hitungan nilai LC. Langkah yang keempat, hitung nilai LC. Jika nilai LC kurang dari 25, maka gunakan tipe SS. Lebih dari 25, lanjut lagi flowchart-nya. Ya. Hitungan nilai P. Jika P kurang dari 10, maka gunakan tipe FC. Berarti kalau lebih dari 10, dia pakai di cek nilai E-nya. 0,10 ya, atau 0,1 ya. Cek nilai E-nya. Kalau E-nya NC atau RC maka full circle. Tapi kalau misalnya tidak NC atau RC atau dia ada angkanya, baru kita bisa pastikan kalau tikungan tersebut adalah tikungan SCS. Nah, dari sudah kita pastikan tikungan SCS, baru kita hitung properti untuk tikungannya. Ya, sampai sini bisa dipahami dulu. Oke, nah sekarang kita coba contoh soal. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi. Ya. Nah, sekarang kita di soal ini ada nilai V itu 50 km per jam. E max-nya adalah 10%, deltanya 21,836 derajat. Kemudian B-nya 3 meter, M-nya 150. Kita saya cek dulu ya. Nah, kita pakai yang metode ASTO ya. Coba pakai metode yang ASTO. Nah, sekarang coba dikerjakan, tapi boleh lihat dari langkah-langkah yang sudah saya berikan ini. Oke, silakan dikerjakan. Pertama kita harus tahu berapa nilai R min-nya ya. Oke, kalau saran saya ya, kalau saya biasanya saya cek di sini di apa namanya tuh tabel. Nah, mana sih? Oh ini. Stop share dulu. Nih, kalau saya suka langsung lihat di tabel. Karena di tabel itu sudah ada batasannya. Nih, misalnya tadi kecepatan 50 ya. Di sini ada ya, berarti tidak boleh. Yang ada garis kan, berarti di bawah sini tidak boleh. Nah, berarti kalau tadi kita kecepatan 50 ya, 50 pakai yang ASTO, pakai di bawah 70, di bawah 75 karena minimumnya adalah di 75. Ya, 75 berarti 70 nggak boleh kita pakai, berarti kita boleh pakai dari 80 sampai ke atas. Nah, tapi penentuannya ini hati-hati karena nanti kalau radiusnya terlalu besar nanti masuknya ke full circle. Ya, misalkan kalian mau menentukan SCS misalkan ya, tikungannya diminta sama ownernya kita diminta merencanakan tikungan SCS. Nah, tapi kalian ambil nilai R-nya tinggi, ternyata pas cek nilai E-nya dia NC atau RC, berarti nggak bisa. Oke, flowchart ini. Jadi kalau sudah hitung dapat V-nya berapa, ada desain tikungan yang dipilih adalah tikungan nyata
pas kita lihat syaratnya tidak sesuai dengan ini ya. Kalau SCS syaratnya harus LC-nya kurang dari 25, atau misalnya kalian sudah pakai rumus properties di spiral-spiral sudah sampai habis di spiral-spiral, ternyata LC-nya lebih dari kurang dari 25 ya. Jadi kita pakai aja flowchart ini ya. Jadi kita tentukan dulu tikungannya SCS, kemudian kita cek nilai LC-nya. Kalau kurang dari 25 itu tikungannya spiral-spiral. Kalau LC-nya kurang lebih dari 25, cek nilai P-nya. Kalau P-nya 0,1 kurang dari 0,1, tikungannya full circle. Kalau lebih dari 0,1, lihat nilai E-nya, ada NC atau RC enggak. Kalau ada NC RC artinya dia tikungannya lingkaran. Kalau tidak ada NCRC atau ada angka super elevasinya, ya, maka tikungannya adalah SCS. Nah, sekarang di pertemuan lalu saya sudah jelaskan kalau lengkung horizontal itu adalah lengkung yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian, yaitu bagian tangan atau bagian lurus dan juga bagian lengkungnya atau alignmentnya. Nah, jadi jenis lengkungnya ada 3, full circle, SCS, sama spiral-spiral ya, SS. Untuk yang pertama, full circle, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak slide-nya? Oke. Kalau misalnya slide-nya nggak jalan, kasih tahu ya. Nah, jadi kalau untuk full circle, itu adalah jenis tikungan yang hanya terdiri dari bagian suatu lingkaran saja. Ya, dia tidak ada peralihannya. Jadi, bisa dibuat lengkung peralihan ya untuk mencapai untuk pencapaian kemiringannya saja, atau yang dinamakan LS semu untuk di full circle. Kemudian lengkung FC hanya digunakan misalnya yang besar ya, supaya tidak terjadi patahan. Karena kalau R-nya kecil, berarti kita butuh super elevasi yang besar. Nah, untuk full circle, ini ya seperti ini gambarnya. Jadi, misalkan di sini kita mau desain titik A, ya, kemudian ada titik B. Di sini mungkin nggak kelihatan konturnya, tapi setelah kita survei, kita cek dari peta topografi, peta kontur, ya, peta geofisik, dan lain-lain, ya, data-data lainnya, ternyata kalau kita tarik garis lurus atau tarik garis ke bawah, itu ada kendala-kendalanya. Misalkan ya dari faktor lingkungannya tidak sesuai. Nah, kemudian maka setelah hasil survei, jalannya itu dibuat menikung. Nah, menikungnya ke atas seperti ini, misalkan ya. Nah, jadi bagaimana cara menggambarnya itu? Nah, jadi menggambarnya itu pertama titik A, ya, tarik garis saja ke sini, ya. Kemudian kita buat titik temu dulu, PI-nya antara titik A dan titik B. Nah, kemudian baru nanti kita hitung berapa properties ini, TC-nya, berapa TC-nya, kemudian IC-nya berapa, delta-nya berapa, LC-nya berapa. Ya. Nah, yang ini nanti namanya bagian lurus, yang ini bagian busur lingkarannya, yang warna merah. Baru nanti yang ini B-nya. Nah, dari sini TC ke titik 0 itu panjangnya sebesar jari-jari kita. Nah, LC-nya dapat dari mana? Dari perhitungan properties-nya. Nah, ini pertama kita tentukan dulu titik awal, titik akhir, baru kita buat point of intersection atau PI-nya. Ya. Nah, untuk delta itu sudah tikungan. O itu adalah titik pusat lingkaran. Kemudian TC ya adalah panjang dari tangan TC ke PI. Jadi dari sini ya, ini TC kecil ya. Dari TC ini ke titik PI itu namanya TC kecil. Nah, kemudian RC itu adalah jari-jarinya, LC adalah panjang busur lingkaran, kemudian EC adalah jarak luar dari titik PI ke dalam busur lingkaran. Angkanya dapat dari mana? Berapa nilai EC, berapa nilai LC, kemudian kalau RC kan kita desain ya, kita tentukan. Karena kalau real di lapangan kita nggak tahu berapa R-nya, jadi kita tentukan sendiri mau R-nya berapa.
Nah, cara mencarinya seperti ini rumusnya ya. TC kecil dari sini ke sini, yang rumusnya ini R, tangan setengah delta. Ya. Kemudian LC-nya sama dengan delta dibagi 360 ya. Kemudian dikali 2 VR. Kemudian EC-nya TC kecil dikali tangan seperempat deltanya. Ya, ini untuk full circle ya, full circle propertiesnya atau ya propertiesnya hanya 3 ini saja. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi FC tidak memerlukan lekung peralihan, sehingga jadi tikungannya sangat besar. Nah, jadi yang tidak memerlukan lekung peralihan itu adalah ini ya. Jadi kalau misalkan apa namanya V-nya adalah sini untuk full circle. Ya, tabel ini tabel untuk full circle karena dia tidak memerlukan lengkung peralihan. Kalau tidak memerlukan jari-jarinya harus besar. Ya. Oke, kalau jari-jarinya enggak besar, kenapa? Rasanya tadi ya dia super alavasinya terlalu besar. Oke, kita lanjutkan ya. Tipe yang kedua SCS. Nah, SCS atau spiral circle spiral atau peralihan lingkaran peralihan ya. Itu adalah suatu tikungan bentuk tikungan dari bagian lurus yang panjangnya diperhitungkan dengan melihat perubahan gaya sentrifugal dari 0 sampai ada nilai gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal itu apa? Itu sudah ada di kuliah minggu lalu. Nah, SCS ini adalah salah satu jenis tikungan yang paling sering digunakan karena dari faktor keamanan dan kenyamanannya paling tinggi ya. Kenapa? Karena kita ada lengkung peralihannya. Nah, kalau ada lengkung peralihan, jadi tikungannya itu berangsur-angsur kita berbeloknya dari bagian lurus langsung belok ya. Itu ada daerah perbukitan atau pegunungan karena tikungan ini memiliki lengkung peralihan yang memungkinkan adanya bahan menikung ya, tidak secara mendadak dan tersebut menjadi lebih aman ya. Ini salah satu keuntungan dari kita menggunakan tikungan SCS. Cara menggambarnya sama, jadi kemudian kita buat garis PI ya, PI nih, point of intersection ya, di sini. Nah, kemudian penjelasan mengenai notasi-notasi dari gambarnya itu ada di sini ya. Jadi dari TS ke SC ini adalah apa? Lengkung peralihan. Tapi ingat ya, kita pakai metode apa? Di minggu lalu sudah saya sampaikan, lengkung peralihan ada perbedaan antara bina marga sama asto. Ya, kalau bina marga dia mulai dari mana menganggap lengkung peralihan, kemudian kalau asto dari mana menganggap lengkung peralihan. Jadi nanti penggambaran diagram super elevasi juga akan berbeda. Ya. Oke, nah dapat dari mana nilai-nilai ini? Kita dapatnya dari hitungan ini. Hitungan properties ya, kata S sama dengan LS per 2R dikali 360 dikali 2V dan seterusnya sampai ke LS ini. Ya, sampai ke dapat nilai total. Oke. Kelas A sama kelas B itu jumlahnya berapa ya? Kelas A, tua kelasnya siapa? Alifzan, Bu, kelas A, Bu. Oke, Alifzan, berapa jumlah mahasiswanya? Alifzannya ada nggak di sini? Atau perwakilan kelas A? Mungkin Misa Benson, Bu.
Berapa nilainya? Ya, berapa nilainya? Berapa jumlahnya? Kamu lihat dari Zoom ini yang sekarang join ini cuma ada berapa orang? Yang kelas A. Ini soalnya saya lihat enggak, yang kelas A aja. Yang dari kelas A. Ini kan gabung kan A sama B ya. Nah, yang kelas B Rizal ya. Atau kelasnya kelas B. Rizal berapa jumlah kelas Ya, B? yang kalau di kelas tuh 23, Bu. Oke, 23 sama 2 sama ya, 23 tadi Vincent ya. 23 Ya, 23 berarti 46. Ini baru yang datang 27 orang. Kemana yang lainnya, Dek? Tapi biasanya sama Bu Astri memang digabungkan. iya, Bu. Biasanya datang namanya atau memang ini saya minta tolong sama Rizal sama Vincent ya, karena udah lebih dari 15 menit dari kita mulai. Nah, sekarang yang sesi sekarang ini kamu catat yang kelas A siapa orangnya, yang kelas B siapa orangnya. Ya, jadi nanti saya yang absenkan di e-learning. Baik, Bu. Ya, nanti saya tunggu hari ini ya. Nama-nama mahasiswa yang ada sama capture-nya. Capture-nya dibuat sekarang ya, Rizal. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang SS, ya, jadi SS itu adalah tikungan yang terdiri dari dua yaitu lingkaran dan spiral. Nah, guna lengkungan spiral adalah untuk menjaga agar gaya sentrifugal yang timbul pada waktu memasuki atau kita meninggalkan tikungan itu dapat terjadi secara berangsur-angsur. Nah, kemudian lengkung peralihan adanya di awal dan di bagian ujung. Jadi ya di apa namanya? Pada saat kita mau masuk ya, tikungan itu ada peralihannya dulu. Nah, ini untuk peralihan ya. Nah, jadi TS ya, TS kecil itu jarak dari tangan ke spiral, ke apa ya, ke spiralnya. Ini dari sini ke sini. Ya. Kemudian ST, ST itu adalah spiral ke tangan ya. Mana ST? ST. Ini ya, spiral ke tangan, kemudian ada CS ya. Ada LS, ada LC-nya, ada QS dan QC. Nah, jadi lihat lagi di persyaratan untuk SS ya, berapa nilai LC-nya. Oke, nah, jadi kalau LC di sini karena dia tidak ada circle-nya, ya, LC-nya 0. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah sini. Nah, ini untuk jenis tikungan yang ketiga. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya, tentang pembacaan grafik tabelnya. Ini yang ASTO, ini yang apa namanya, Bina Marga. Nah, ini yang harusnya saya sampaikan di pertemuan minggu lalu. Sekarang saya lanjutkan ke pertemuan yang hari ini. Oke. Nah, untuk yang hari ini kita tadi ya sebelumnya ada lengkung ya, ada lengkung horizontal. Nah, kemudian di sini kita masuk ke diagram superelevasi. Nah, penggambaran superelevasi ini nanti kita bisa ambil dari lengkungnya. Jadi kita gambarkan dulu lengkung horizontal, baru nanti tarik garis lurus ke bawah, itu baru kita gambarkan diagram superelevasinya. Nah, sekarang kita bahas dulu ke superelevasi. Saya tanya dulu, minggu lalu sudah saya sampaikan superelevasi itu apa? Pengertian dari superelevasi. Minggu lalu sering saya sebut superelevasi. Di sini jauh, Bu.
super elevasi itu kemiringan melintang di tikungan, Bu, agar mengimbangi gaya sentrifugal yang ada. Jadi pengendara lebih aman. Oke, kemudian super elevasi itu ada beberapa ya. Ada yang super elevasi normal, super elevasi maksimal. Ya. Nah, pertanyaan saya sangat mudah. Berapa persen kalau kita yang super elevasi normal, berapa persen untuk super elevasi yang maksimal? Atau E-nya berapa untuk E normal sama E max? Ayo, mudah sekali. Berapa persen E-nya untuk yang normal, berapa yang maksimal? Untuk yang maksimal itu 10%, kalau yang normal itu 2%. Oke, ada yang bisa. Oke, makasih ya Rio. Nah, ada lagi yang bisa melengkapi dari Rio tadi? Untuk super elevasi normal itu 2%, tapi kalau yang untuk super elevasi maksimum itu rentangnya antara 6 sampai 10. Oke, Fitria ya. Jadi kalau normal ya bisa 2-3% ya. Nah, kalau yang super elevasi maksimal itu dari 4 sebenarnya, ada 4, ada 6, 8, sama 12. Cuma 4 ini nggak di Indonesia. Ya, Indonesia itu biasanya 6, 8, 10. Nah, 12 pun untuk daerah yang bersalju iklimnya. Oke, nah kemudian kalau super elevasi maksimal normal itu ada ketentuannya, E normalnya sekian, E maksimalnya sekian. Nah kalau super elevasi aja atau E aja yang tanpa embel-embel M, tanpa embel-embel N, nah itu kira dapatnya dari mana? Minggu lalu kan sudah saya sempat jelaskan, E-nya dapat dari mana? Pada saat kita menghitung LS, ada saya jelaskan di rumus yang kedua. Nilai E itu, atau saya ganti aja Kak, nilai E didapatkan tergantung dari besaran apa, atau tergantung dari apa yang dulu kita harus tentukan. Oke, satu lagi apa? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat dari tabel, ya, nilai E itu dipengaruhi dari pada saat kita menentukan pertama jari-jari, ya. Kemudian kita menentukan V-nya, ada V dan jari-jari. Kemudian yang ketiga itu dari jenis tikungan apa, misalnya full circle tadi syaratnya atau R-nya seperti apa, apakah R-nya harus R yang besar ukurannya, apa radiusnya, apakah R-nya bisa yang kecil. Nah, kita kan nanti bisa tentukan dulu dari nilai dari jenis tikungan apa yang akan kita pilih. Ya. Atau bisa juga kita balik ke flowchart yang tadi. Oke, nah kira-kira selain tadi sudah saya tanya dapat dari mana. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira nilai E itu super elevasi itu dipengaruhi oleh kondisi apa? Untuk yang lain bagaimana? Sama, Bu. Yang sama berapa orang? Yang sama dengan lintang? Jadi sama, Bu. Jadi sama. Oke, siapa lagi? Hilman sama, Bu. Oke, Hilman sama. Oke, yang lainnya nyari nggak? Oke, coba Fitria, coba dijelaskan bagaimana cara kamu mencari nilai yang kedua tadi, rumus yang kedua. Pakai rumus antisipasi gaya sentrifugal, Bu. Modifikasi Short. Itu kan rumusnya 0,022 dikali VR kuadrat per RC dikurang 2,727 dikali VR dikali E per C. Nah, untuk nilai VR-nya tadi kan 50 km per jam di soal. Untuk nilai R-nya
tadi ditentukan karena ditentukan sama untuk latihan itu 300 meter. Untuk nilai C-nya kata pas di penerapan materi digunakan biasanya 0,4. Terus kalau untuk nilai C-nya berdasarkan dari soal 4,6%. Di tabel juga kayak gitu. Tinggal dihitung. Oke. Hasilnya 7,237. Oke ya. Bisa ya untuk yang rumus yang kedua ya. Oke, VR-nya pangkat 3 ya, tadi bukan VR pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, mudah sekali ya, tinggal masukkan IM, IN sama tentukan nilai RI-nya berapa. Ayo, yang mau jawab siapa? Oke, Wenson. Kelas apa kamu, Wenson? Kelas apa kamu? Ya. Berapa? Satu koma. Nah, oke, gimana yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama juga, Bu. Sama ya. Oke. Kemudian coba dijelaskan ke Wenson gimana cara itu. Yang lain jadi bisa pahami penjelasan Wenson? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Oke, jadi sudah ada berapa? 3 atau 4 tadi rumusnya. Oke, satu lagi ya. Rumusnya rumus sirkular relatif ya, belum ya? Siapa mau jawab? Relatif kita pakai Oh, astu itu ya. jawab. Oke, Firman. Oh, yang astu itu 20,7. Oke, Mbak. Yang lain gimana? 2,7? Sama, Bu. Oke, sama. Coba dijelaskan Firman gimana cara menghitungnya. Kalau yang menghitung berdasarkan nilai relatif, kalau untuk astu itu kan nggak pakai normal, Bu. Jadi rumusnya itu cuma B dikali M dikali E. B-nya itu ada 3 meter, M-nya 150, E-nya itu 4,8. Yang kita pilih jalan-jalannya. Ayo, pakai LS yang berapa? Berapa nilai LS yang kita pakai? Yang terbesar, Bu. Oke, pilih yang terbesar. 1,67 tadi, Bu. Oke, 1,67. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjutkan perhitungan propertisnya ya. Propertisnya itu caranya kita tentukan dulu kalau tipenya STS. Nah, sekarang coba hitung berapa nilai LC-nya. Nilai LC ya. Berarti kalau kita hitung nilai LC, kita harus tahu theta S sama delta C-nya. Berarti kita hitunglah dari atas, dari theta S baru delta C-nya. Berapa nilai LC-nya nanti yang mau jawab tinggal sebutkan namanya ya. Silahkan ke belakang.